Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku sebelumnya. Dan di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman. Ini bukan tentang tipsnya, tentang tips anxiety, tapi aku mau sedikit menceritakan tentang diri aku dan anxiety ini. Langsung aja. Jadi setelah perjalanan hidup aku yang aku kena anxiety selama 3,5 tahun, itu kita tahu sendiri bagaimana rasanya sebagai pengidap anxiety. Kita mengalami satu hal yang gak nyaman banget. Dan dulu aku ketika aku didiagnosa oleh psikiater, aku kena anxiety dan aku lebih cenderung ke social anxiety. Di situ aku memang ancur-ancuran banget gitu. Aku ngerasa putus asa karena dulu aku pribadi yang mudah bergaul, aku yang sangat senang berkawan dengan siapa aja, walaupun mungkin aku nggak akrab-akrab banget gitu, jadi nggak punya sobat yang deket banget, aku bisa dihitung. Tapi aku mudah gitu masuk di kalangan manapun aja, mau itu sama ibu-ibu, mau itu sama bapak-bapak, mau itu sama orang tua, sampai anak kecil, sampai ya seumuran apalagi gitu. Dan di situ aku, ya kalian tahu sendirilah gitu, ketika kita tahu kita tuh mengidap anxiety, bagaimana hancurnya harapan kita untuk masa depan. Apalagi kan aku social anxiety, sampai aku mikirin kayak mau gimana aku bisa hidup tenang gitu, karena posisinya juga akunya juga nggak bisa ngapa-ngapain nanti ke depan gitu, karena kan namanya kita manusia kan ibaratnya kayak apa ya, nggak mungkin lepas dari bersosialisasi gitu kan. Kita kan nggak mungkin lepas, kayak kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya teman. Di situ yang bikin aku dulu hancur, sampai dulu kepikiran untuk bunuh diri juga. Ini satu hal yang paling konyol untuk aku. Dulu sampai kepikiran untuk bunuh diri karena aku mikir, ya buat apa aku hidup lagi, aku udah nggak bisa nih hidup gitu, gimana masa depan anak-anakku, gimana masa depan aku gitu. Terus bagaimana pandangan orang tentang diri aku, karena aku yang sudah mulai menutup diri sama orang lain. Aku memikirkan banyak hal ke depan yang ibaratnya sampai itu menguras pikiranku. Di situ aku kepikiran dulu kan untuk sembuh, dan pokoknya gimana caranya untuk sembuh dulu sampai ya habis-habisan aku bisa menghabiskan 3 juta sampai 5 juta satu bulan. Dan itu aku sampai berapa tahun ya, sampai 2 tahunan aku berobat kayak gitu, karena pokoknya aku pikirnya gimana caranya aku pengen sembuh gitu. Aku mikirnya kayak gitu, gimana aku bisa bahagia, pokoknya gimana caranya aku bisa apa ya, dapetin sesuatu hal kayak dulu lagi gitu kan. Nah, seiring perjalanan banyak hal yang bikin aku pokoknya cara apapun aku lakuin gitu. Ibaratnya sampai berapapun juga aku coba usahain untuk cari cara untuk sembuh gitu. Di situ aku kayak hidupku selalu terfokus untuk anxiety. Itu setiap menit aku lihat waktu, gimana caranya, ibaratnya kayak ngerjain apa, aku pikiran aku ke situ terus gitu. Nah, sampai banyak kan juga yang cerita sama aku di grup, mereka bilang kalau kenapa sih yang anxiety itu suka pelupa. Sebetulnya itu nggak pelupa kata aku, mungkin memang bisa jadi memang pelupa, tapi karena pikiran kita tuh nggak pernah fokus gitu. Karena selama ini yang aku alamin ya, dulu aku sempat pernah liburan kemana, terus sampai suamiku tanya sama aku, kita kan pernah nginep di sana, aku sampai lupa sama sekali, nggak pernah ingat sama sekali, bener-bener nggak inget. Emang iya gitu, aku pernah nginep, pernah liburan, aku bener-bener nggak tahu waktu dulu. Karena apa? Karena aku mikirnya kayak gini, apa ya, saking pikiran kita tuh bukannya mungkin kita pelupa, tapi karena kita tuh lupa apa yang kita kerjakan karena pikiran kita tuh lagi di mana gitu. Pikiran kita lagi cemas, atau mungkin aku lagi liburan, mungkin akunya khawatir gitu, sampai aku tuh
hari per hari tuh nggak pernah nggak pernah fokus, nggak pernah merhatiin jalan, nggak pernah ibaratnya bisa menikmati dengan enjoy lah gitu ibaratnya kalau mau main atau mau ngapain. Karena pikiran aku dirundung 100% ibaratnya dengan kecemasan aku gitu. Dan itu tuh bentrok banget, perasaan takut dengan tindakan kita tuh kayak bentrok banget gitu. Kalau ibaratnya kalau suruh pilih untuk pulang ya aku pengen pulang, kalau disuruh dipilih untuk aku kabur ya aku mending kabur gitu daripada aku di situ. Karena yang aku ingat itu selama ke belakang itu ya tentang anxiety-nya itu gitu. Nah itu yang bikin aku benar-benar kayak apa ya, menguras tenaga aku, menguras pikiran aku, dan menghabiskan biaya dan waktu aku selama itu. Dan ada pertanyaan akhir-akhir ini yang tanya sama aku secara chat pribadi, teman di grup. Dia tanya, "Kak udah sembuh belum?" Dan aku bilang insya Allah gitu kan, menuju sembuh gitu. Kalau tanya sembuh sih belum gitu, karena aku juga masih menyadari kan kalau ketika aku di tempat umum ada kalanya aku tuh baik-baik aja, ada kalanya aku tuh belum bisa mengontrol diri aku sendiri gitu. Dan aku ngerasa ya berarti ya mungkin kecemasan aku masih belum lepas nih gitu kan. Nah di situ ada yang tanya, "Kak pengen sembuh nggak?" Aku pengen banget sembuh gitu. Dan seketika ketika orang itu tanya sama aku antara pengen sembuh dan enggak, aku bisa bilang aku gak mau sembuh gitu. Aku gak mau berharap lagi ke situ. Ini bukan persoalan antara aku itu udah putus asa, antara aku ini udah gak mau berusaha lagi, antara aku ini udah menyerah, antara aku ini pasrah, dan pokoknya bener-bener kayak udah gak mau berusaha lagi, gak kayak gitu. Tapi ini antara diri aku sama diriku sendiri, dan diri aku sama yang kuasa gitu. Dulu aku selama 3,5 tahun itu menghabiskan waktu untuk memikirkan anxiety. Dan aku rasa setelah aku pikirkan sekarang, waktuku habis untuk memikirkan itu. Walaupun mungkin kegiatannya aku tetap menjalani kehidupan sehari-hari, tapi waktuku habis. Selama itu aku tidak bisa menikmati diriku sendiri. Ibaratnya kayak aku ngerjain apa pikirannya kemana. Sampai aku juga kan tadi cerita kalau aku sampai lupa kegiatan apa yang aku lakuin gitu. Aku kayak mendapatkan ilmu yang benar-benar luar biasa dari kehidupan ini. Aku jadi tahu arti sabar itu apa. Aku tahu arti cara memperbaiki diri itu seperti apa. Tuhan ngajarin aku luar biasa di sini. Kita selalu dikasih tahu untuk jangan berpikir negatif. Jangan berpikir negatif terus. Kalian pasti selalu dengar kata ini. Pola pikir, pola hidup, itu yang selalu kita dengar. Dan berarti Tuhan pengen ngajarin aku sesuatu hal yang baik gitu. Dan menurut aku ini ilmu yang benar-benar sangat luar biasa yang Tuhan kasih sama aku. Karena seandainya mungkin Tuhan gak pernah kasih ujian ini, aku gak bakalan pernah berpikir bagaimana caranya aku untuk berpikir positif, bagaimana caranya aku memikirkan hal yang seharusnya gak harus aku lakuin. Dan aku belajar untuk gak boleh negatif sama orang. Aku belajar untuk lebih dekat sama Tuhan.
itu yang bikin aku kayak, ini ilmu Tuhan yang pasti ada maksud dari Tuhan sendiri yang ngasih tahu sama aku. Mungkin Tuhan pengen aku jadi pribadi yang jauh lebih baik, dan aku rasa ya pengen masuk surga itu nggak mudah gitu. Dan aku merasa sangat bersyukur. Saya ngerasa juga hidup ini memang sangat berarti semenjak aku kena anxiety itu. Bagaimana aku pengen berjuangin hidup, pengen tenang aja itu sangat susah banget. Dan aku ngerasa hidup ini memang sangat mahal. Itu yang bikin aku kayak, ini nikmat yang duka pembawa nikmat gitu. Mungkin teman-teman di grup tanya sama aku, Kak gimana cara buat sembuh? Aku ngomong coba berubah untuk jauh lebih baik, selalu berpikir positif, selalu bersyukur, selalu ikhlas, selalu sabar. Dan mungkin Tuhan ngasih tahu sama kita untuk kita tuh harus berperilaku baik gitu untuk diri kita sendiri. Dulu aku ngerasa, sebelum aku menyadari ini semua ya, dulu aku ngerasa kayak aku selalu nyalahin diri aku sendiri, aku nyalahin orang-orang sekitar aku. Tapi rencana Tuhan tuh lain gitu, nggak seperti apa yang kita bayangin. Tuhan punya cara lain untuk kita jauh lebih baik. Aku kalau ditanya aku pengen sembuh atau enggak, aku bisa bilang aku nggak berharap ke situ lagi. Tapi ini bukan nggak mau sembuh atau aku ini udah nyerah. Karena apa? Dengan aku bisa menerima dan berdamai dengan kekuranganku ini, itu sudah lebih dari cukup menurut aku. Ini udah cukup bikin aku tenang. Karena dulu ketika aku kena anxiety yang lagi parah-parahnya, aku gak pernah menerima diriku, kekuranganku seperti apa, dan kenyataan yang udah Tuhan kasih sama aku. Sampai akhirnya aku stres, cuman karena aku memikirin hidup, mikirin kekurangan yang Tuhan kasih gitu. Dan ini menurut aku, penyakit ini adalah rahmat Tuhan yang sangat luar biasa menurut aku. Ini pandangan aku, tapi aku nggak tahu kalau pandangan kalian seperti apa melihat penyakit ini. Aku ngerasa Tuhan sangat baik sama aku. Dan ketika ibaratnya Tuhan gak pernah nyembuhin aku, itu gak jadi masalah untuk aku gak mau takabur lagi, aku gak mau ibaratnya ngotot sama Tuhan, terlalu berharap, banyak minta, sedangkan sebetulnya Tuhan udah ngasih banyak sama aku tuh, nikmatnya luar biasa. Salah satunya kayak aku dikasih kehidupan. Buktinya selama 3,5 tahun aku kena anxiety, aku masih hidup, aku masih jadi orang yang bermanfaat buat teman-teman. Aku bisa bikin video, aku jadi ibu di depan anak-anak aku. Jadi itu menurut aku pandangan tentang aku dan anxiety. Jadi untuk teman-teman semua, cintai apa yang jadi diri kalian, cintai apa yang jadi kekurangan dan ujian yang kalian dapetin. Kalau seandainya kalian bisa menerima dan berdamai dengan diri kalian dan juga kekurangan kalian, aku yakin
kalian gak akan pernah stres, kalian gak akan pernah ngerasa kurang, kalian gak akan pernah ngerasa terpuruk hidup kalian, karena kalian merasa diri kalian udah cukup, karena apa yang kalian lihat bukan kekurangan kalian tapi kelebihan yang kalian dapat. Jangan lagi ngebandingin diri kalian dengan orang lain, karena sesungguhnya manusia itu gak ada yang sempurna. Mau artis siapapun yang kita lihat aja, tapi aku yakin kok gak ada yang sempurna hidup ini. Dan aku rasa ini adalah jadi bagian kekurangan aku ketika Tuhan kasih aku ujian seperti ini. Dan aku rasa setelah aku punya kekurangan ini, ya aku harus terima. Dan setelah kita terima ujian ini, aku yakin pasti kebahagiaan dan ketenangan akan kalian dapat selama kalian bisa ikhlas dan juga sabar menjalani ini semua. Gitu aja. Jadi untuk kalian yang tanya sama aku, Kak pengen sembuh, ya aku bisa bilang iya, tapi aku udah gak berharap seperti itu. Dengan aku bisa mencintai diriku apa adanya, dengan aku bisa menerima diriku dan berdamai dengan kekuranganku, aku udah cukup sangat bahagia. Nah, aku lebih baik fokus untuk masa depan aku dan kebahagiaan aku ke depan. Dan pastinya kalian juga bisa mencari kebahagiaan menurut kacamata kalian sendiri, karena hidup tuh gak ada yang sempurna. Cintai diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.